Jadi gini, jaga nomor. Oh bukan itu ya? Bukan. Kayak seperti itulah. Saat saya senter itu mungkin setannya itu kabur ya. Karena terang. Mungkin dia bilang ini ranya setan yang senter. Sudah sadar, sudah siuman, sudah enak perasaannya, dibawalah ke rumahnya. Di situ dia cerita bahwa saya itu diikat. Dia sadar diikat begini, kayak arro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menghadirkan kembali narasumber yaitu Bang Bet. Nah, sekarang kita temui Bang Bet. Kisah apa yang mau diceritakan hari ini? Halo Kak. Waalaikumsalam. Saya akan bercerita kisah true story, kisah spesial saya. Kenapa saya bilang spesial? Karena cerita ini atau kisah ini tidak pernah lepas dari kehidupan saya, mulai dari saya kanak-kanak ya, sejak kelas 6 SD. Seiring bertambahnya usia, berputarnya waktu, silih berganti hari, dari remaja ke akil balik ke dewasa menikah, sampai dengan sekarang. Kisah ini melengket terus dan selalu terbayang-bayang. Jadi saya ambil inisiatif untuk bercerita. Mudah-mudahan story ini bisa lepas dari saya, karena saya telah menceritakan sebelumnya. Saya belum pernah cerita ke siapa-siapa kecuali kedua orang tua saya yang tahu kisah ini. Dan kedua orang tua saya sudah almarhum, dua-dua almarhumah. Jadi hanya dia yang tahu, sama yang si korban yang ada dalam kisah saya berikut ini. Jadi ceritanya cukup spesial. Ya, kenapa saya bilang spesial? Karena dia seperti terambulan keju, polos keju, spesial keju. Bukan, masalahnya dia itu spesial karena saya baru belum mengenal begitu jauh pengetahuan tentang dunia lain, dunia mistik, alam gaib itu masih sangat minim karena kan baru kelas 6 SD. Jadi saya sudah mengalami hal itu, tapi itu pun tanpa saya sengaja. Jadi kejadian itu sebenarnya saya tidak sadar, bukan tidak sadar, tanpa saya sadari. Saya tidak sadari juga kalau saya ini telah menyelamatkan kawan saya yang ceritanya disembunyikan setan. Pada waktu itu bahasanya kita itu kalau hantu, makhluk gaib itu dibilang setan. Pokoknya satu bahasa kami dulu, setan. Orang tua, anak muda semua itu bahasa. Kalau lihat makhluk itu pada bilang setan. Kalau sekarang apakah? Sekarang kan macam-macam. Ada dunia lain, makhluk gaib, alam lain lah, apalah, hantu, penunggu ini, penunggu itu. Kalau dulu satu bahasa setan. Ya awas kok ada setan gitu kan. Disembunyikan ke setan. Disembunyikan setan. Padahal memang ini temannya yang Padahal memang ternyata ada kejadian itu, dan itu saya usia kelas 6 SD. Yang saya selamatkan ini posisi pada saat itu dia kelas 3 SMP. Jadi senior, dia lebih senior dari saya. Oh ini Anak ini lebih senior dari saya. Maksudnya dia bukan orang tua yang disembunyikan? Bukan, dia masih siswa juga, tapi dia SMP, saya SD. Itu jenjang pendidikannya berbeda 3 tahun ya. Jadi jelas dia lebih senior. Itu pun tanpa sengaja, tiba-tiba saya selamatkan dia. Dia itu sampai mungkin seumur hidupnya dia tidak akan lupa sama saya. Dan mudah-mudahan dia nonton video ini. Iya. Saya juga keberadaannya sekarang sudah tidak tahu di mana. Semoga sehat-sehat saja beliau. Jadi saat itu dia lagi, Bang Bet lagi tidak sengaja lewat di suatu tempat itu. Iya, kejadian itu memang secara kebetulan tanpa disengaja. Situasinya mungkin situasinya yang berbeda pada saat itu. Karena pada saat itu mati lampu. Oh gelap. Iya, gelap.
karena penerangan pada waktu itu memang sangat minim. Tahun 80 itu kejadian itu, tahun 80. Penerangannya memang lampu itu masih minim. Trafo itu masih jaraknya 5 kilo, ada lagi trafo. Jadi itu kan yang menyebabkan listrik itu silih berganti. Iya, iya, iya. Menyala, sudah itu pakai jadwal. Nah, ceritanya diulang ini. Diulang. Ulang misalnya jadi tunggu, saya harus mulai dari mana? Nah, cerita ini bermula ketika kebiasaan teman-teman itu kalau sudah sore, itu jelang maghrib, itu kita main, pokoknya orang tua, anak muda, anak-anak itu ikut berbaur main petak umpet. Orang sini bilang Orang sini bilang tingko. oh, Jadi yang gini, jaga nomor. Oh, bukan itu ya? Bukan. Kayak seperti itulah main petak umpet. Jadi itu berbaur semua. Trikaula. Jadi 3 kaula itu maksudnya 3 usia itu bermain begitu biar orang tua juga. Dan mereka punya tempat itu di bangunan itu. memang bangunan tua yang harus kita. Bukan bangunan tua, jadi ceritanya begini. Ada bangunan yang punya itu seorang camat. Camat kan waktu itu masih posisinya masih disegani sekali, masih maksudnya paling di atas lah di situ. Pada masanya itu camat itu, kalau orang sudah bilang camat orang ketakutan. Iya, iya. Dia itu membangun rumah pada tanah, sebidang tanah. Dia punya tanah sendiri. Tanahnya itu di bantaran sungai. Di jarak rumah ke sungai itu 7 meter. Saya hitung sendiri 7 meter. Jadi dia bangun situ, cuman belum selesai. Belum selesai kan? Kira-kira masih 30% lagi. Jadi 70% sudah tinggal di plester sama pasang pintu dan finishing. Nah, itulah jadi tempat teman-teman untuk biasa bermain apa, petak umpet atau main layangan atau apa. Pokoknya di situ pusatnya tempat permainan itu, karena kan kosong. Belum ada isinya, baru bangunan yang belum jadi. Nah, di situ sampai malam, kegiatan sampai malam, bahkan main judi pun mereka di situ. Main kui-kui, apa namanya? QQ. QQ. Main QQ. Di situ. Singkat cerita, saya persingkat lagi ceritanya. Pada saat itu, seminggu posisinya persis dengan saat sekarang ini. Seminggu sebelum Ramadan, sebelum masuki bulan suci Ramadan. Jadi di depan rumah itu ada jalan, di sebelahnya itu ada masjid. Nah, di depan masjid itu ada berjajar penjual buah-buah. Terus kalau malam pakai lampu teplok itu, lampu sumbu. Itu untuk dia menyambut bulan Ramadan, caranya seperti itu. Jadi ada 5, semua penjual buah-buahan. Buah-buah tempo dulu, timun, bonte, mangga, terus yang dibelah, terus kasih teciu, bumbu teciu. Nah, situ. Jadi orang asik main parlos, namanya main sembunyi-sembunyi, main tingkok itu di tempat itu. Main parlos. Tidak sadari, ternyata ada kejadian waktu itu. Saya juga tidak tahu karena waktu itu saya di dalam rumah, saya tidak keluar. Ternyata ada kejadian. Teman saya ini katanya menurut orang ini disembunyikan sama setan. Jadi saya juga tidak tahu kalau ada kejadian begitu. Nah, pas mati lampu waktu itu sekitar pukul 8 malam. Mati lampu, gelap gulita. Jadi yang menyala itu cuman lilin. Belum ada lampu cas, belum ada apa, yang tahunya itu lilin sama lampu sumbu itu, menjual-jual itu. Nah, mati lampu. Ada senter. Jadi saya coba-coba, saya cuma main-main senter saja ini. Senter yang dulu yang perak itu. Senter kemana-kemana. Kan saya belum tahu apa-apa, masih SD.
Akhirnya saya tidak sadar, saya jalan-jalan terus, saya tembus di rumah belakang itu. Di rumah bagian belakangnya ada lubang, ada pintu untuk bakal calon pintu di situ. Itu kan belum ada pintunya. Saya masuklah di situ sambil senter kiri kanan. Akhirnya saya belok kanan. Di situ ada kamar mandi, ada kamar mandi, bakal calon kamar mandi di situ. Saya senter. Tiba-tiba saya lihat ini ada orang. Saya belum tahu kalau ini teman saya, karena tampangnya juga kayak bagaimana ya? Posisinya pada waktu itu begini. Dia itu seperti disalib di gini, terus matanya terbelalak, lidahnya keluar. Pada waktu itu, jadi saya senter, saya ulang lagi, saya senter lagi, saya, woi, saya gitu, woi, siapa ini? Tidak ada perasaan takut sama sekali waktu itu, tidak ada yang terpikir, tidak ada apa. Bahkan ngeri-ngeri juga tidak ada. Saya cuma senter saja, siapa ini, penasaran saja. Tiba-tiba setelah teriakan kedua begitu, dia langsung jatuh, lunglai. Jatuh dia di atas apa namanya? Wastafel. Oh iya. Di atasan Wastafel itu dia begini. Dia bisa goyang, cuma keluar lidahnya. Dia lunglai. Jadi saya datang, saya maju, tidak ada takutnya sama sekali. Saya maju, saya senter, dia menangis. Menangis terseduh, menangis sedih, menangis pilu. Saya bilang, kita Demangung namanya Demangung. Kita Demangung. Dia bilang, iya deh. Iya. Akhirnya dia peluk saya, dia menangis saja, dia minta ampun, dia minta terima kasih. Terima kasih. Kalau kau tidak ada, saya mungkin sudah jadi penduduk lain. Saya bilang, maksudnya bagaimana ini? Dia bilang, saya mau dikasih makan kotoran manusia. Terus mau dikasih minum air seni, air kencing katanya. Saya bilang, kenapa bisa? Jadi saya senter, ternyata memang ada kotoran manusia itu, spotaker. Apa itu? Sepotong teh kering, maksudnya gitu. Saya bilang kenapa begitu? Ternyata di luar sudah heboh nyariin cari si Demangung ini. Satu kampung itu, orang tua, anak muda semua cari, ibu-ibu. Rupanya mereka sudah masuk ke dalam, keliling di dalam. Tidak, kejadiannya dia menghilang itu dari jam berapa, terus ditemukan jam berapa? Dia masuk itu jam 7. Kurang lebih sekitar itu. 1 jam lebih dari di dalam, tidak ada yang dapat. Sudah diubek-ubek itu tempat, sudah dicari kemana, atas, bawa ke atas, masuk kamar mandi yang tadi saya masukin tadi itu. Iya. Itu tidak ada juga, tidak ditemukan. Tapi kenapa kebetulan saya lewat saja, kenapa saya yang temuin itu orang? Saya yang dapat itu orang. Dan dia juga terselamatkan karena saya senter. Mungkin pada saat saya senter itu mungkin setannya itu kabur ya. Karena terang tuh. Mungkin dia bilang ini raja setan yang senter. Lanjut. Jadi saya senter. Ternyata saya belum tahu kalau di luar ini heboh. Nanti setelah kami keluar, dia menangis, tidak berhenti menangis sedih sekali. Panggil mama, oe. Baik. Enggak, pokoknya nangisnya seperti itu, nangis itu menyayat hati. Jadi pas mereka lihat kami jalan berdua, langsung semua alhamdulillah, minta ini, bersyukur. Dia bilang, astagfirullah, dari mana kok? Kenapa kok 1 jam kita cari kok di dalam? Ini Maung tidak bisa menjelaskan, dia cuma menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Trauma Kika. Iya, terus dia tanya, Gina, kenapa? Saya bilang, dia katanya disembunyikan sama setan. Saya bicara apa adanya, polos, kan masih anak-anak. Iya. Dia disembunyikan sama setan, Om. Terus setannya saya senter lari. Itu ya, bahasa saya begitu, penyampaian saya begitu. Setannya pas saya senter begitu, lari. Ini Daeng langsung lunglai, jatuh. Mereka bilang, kita sudah 1 jam lebih keliling areal ini, sampai ke atas tidak ketemu. Kenapa kamu bisa ketemu? Jangan-jangan kau punya ilmu. Jadi itu yang Pak RW bilang, siapa punya anak ini?
Jadi orang-orang bilang, oh anaknya tuang guru. Saya bilang, itu jangan-jangan bapaknya guru anu ini. Guru spiritual. Guru spiritual. Saya bilang, saya tidak tahu ini saya senter-senter. Dia bilang, kok tidak takut? Saya bilang, saya enggak ada takut. Karena saya kebetulan lewat, saya senter. Kebetulan. Kalau saya tidak senter itu hari, mungkin dia bagaimana? Nah, akhirnya ada Pak Haji itu yang imam masjid di situ. Masjid Nur Taibin itu, dia jelaskan. Bilang, kalau terlambat saja ini Didapat? ini mungkin sudah bukan di dunia manusia lagi dia sudah pindah alam. Jadi pengikutnya itu setan itu. Menurut Pak Haji ini memang ada begitu, karena ini kan bantaran sungai. Itu dari dulu memang keramat ke itu Sungai Jeneberang itu dari dulu itu memang terkenal angker. Namanya saja Jeneberang, air parang kan. Nah setelah saat itu sudah diinterogasi, akhirnya dia si Maung ini sudah sadar, sudah siuman, sudah enak perasaannya, dibawalah ke rumahnya. Di situ dia cerita bahwa saya itu diikat. Dia sadar diikat begini, kayak arro. Nah setelah sampai di rumahnya, berceritalah bahwa kalau tidak ada saya mungkin dia sudah jadi penduduk dunia lain. Sudah jadi pengikut iblis, sudah jadi pengikut setan itu yang itu. Jadi dia terus orang tuanya pun minta terima kasih sama saya. Minta terima kasih sampai dicium-cium tangan saya. Dia bilang, untung kau ada. Untung Tuhan tunjukkan kau untuk selamatkan saya punya anak. Karena kau telah berbuat baik, nanti saya kasih kau hadiah. Apa itu hadiahnya? Bonte. Iya, dia kan orang tuanya jual buah yang saya maksud tadi itu. Jelang Ramadan itu kan ramai penjual buah itu. Jadi dia bilang, ayo kita ke sana, ke tempat jualan saya. Dia kasih saya bonte. Saya pikir bonte berapa? 2 biji. Diiris gini terus dikasih teciu. Memang itu makanan itu hari pada waktu itu memang dia makan eksklusif. Kalau kita sudah makan itu berarti kita sudah hebat gitu. Jadi saya sudah selesai cerita begitu, langsung nama saya jadi naik di situ karena kayak jadi pahlawan. Jadi kayak saya seperti pahlawan. Saya telah menyelamatkan orang dari rencana mau disembunyikan sama setan. Nah saya pulang ke rumah, ternyata orang tua saya juga tidak tahu ini persoalan. Belum tahu. Nanti dia tanya, kamu ambil buah dari mana, kenapa banyak sekali? Saya bilang, saya dikasih hadiah. Hadiah apa? Saya bilang, saya selamatkan orang, mau disembunyikan setan pak. Hah, sembarang karang-karang. Akhirnya saya punya bapak keluar. Dikonfirmasi apa benar ini. Nah itu kepala kampung situ yang cerita. Memang pak, anaknya bapak hebat. Dia bilang, maksudnya hebat bagaimana? Kalau bukan karena dia, si Mangung ini sudah tidak ada pak. Entah sudah dibawa jin kemana, disembunyikan di mana. Tapi karena dia, gara-gara dia yang senter, kena lampu senternya dia itu, akhirnya terlepas dia punya ikatan ini. Sudah mau dikasih makan kotoran manusia. Jadi bapak kok sempat kaget. Hah? Kenapa bisa begitu? Nah, matematikanya merah semua ini anak. Dia bilang tidak ada hubungannya pak. Ini mungkin karena keajaiban. Akhirnya bapak itu mulai percaya di situ. Akhirnya sampai saat ini saya terakhir ketemu itu 2014 itu. Dan dia masih peluk saya, malah sempat dia kasih saya apa itu hadiah jam tangan arloji, ucapan terima kasih. Dia juga ternyata tidak bisa lupakan ini kejadian ini gitu. Roh. Nah mulai dari saat itu
Saya juga sudah timbul dalam hati saya, sudah selain kita manusia ini, makhluk ciptaan Allah, ternyata juga ada alam lain selain kita. Cuman bedanya, manusia itu yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Bukan kayak Ustadz, tapi memang begitu. Jadi ceritanya itu arok. Jadi demikianlah sepenggal cerita kenangan saya pada masa kecil yang terus terang sampai saat ini tidak akan pernah saya lupa dan terus melekat sampai kapanpun. Semoga dengan cerita ini kita sama-sama memetik hikmah, terus mengambil faedah dan manfaatnya. Mungkin ada yang masih kurang, ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Karena saya cerita ini apa adanya, dan yang saya alami, serta saksikan sendiri. Tunggu dulu Bang Bet, hikmah apa? Hikmah Fajar, maksudnya seperti itu. Apa hikmah dari cerita itu? Hikmahnya bahwa di dunia ini bukan cuma manusia saja yang hidup, ada juga alam lain. Oh iya. Ada juga zat yang lain selain Manusia. zat kimia, zat apa semua. Oke teman-teman, nanti saya sambung dengan cerita yang lebih seru lagi. Semoga betah nontonnya ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa di ting 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 ting. Di subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.